karya sastra yang bisa masuk atau dianalisis ke dalam teori atau dimasukkan dalam wilayah sosiologi sastra itu apa? Yang ada kaitannya dengan sosial. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah, mata kuliah sosiologi sastra. Apa yang akan dipelajari di mata kuliah sosiologi sastra ini? Jadi begini, di sosiologi sastra ini kita akan mempelajari hubungan antara karya sastra dengan sosialnya. Aspek sosiologi sastra itu ada tiga. Jadi ada sosiologi pengarang, ada sosiologi karya, dan ada sosiologi pembaca. Jadi lingkupnya ada itu. Jadi karya sastra yang bisa masuk atau dianalisis ke dalam teori atau dimasukkan dalam wilayah sosiologi sastra itu apa? Yang ada kaitannya dengan sosial. Jadi yang ada kaitannya dengan ilmu sosiologi, jadi semacam itu ya teman-teman. Nanti di mata kuliah ini tentunya akan ada banyak teori-teori yang bisa dimasukkan selain teori dasar tadi tentang sosiologi pengarang, sosiologi karya, sosiologi pembaca. Ya. Nanti ada beberapa teori-teori yang nanti bisa dimasukkan, bisa strukturalisme, bisa dengan psikologi. Jadi banyak aspek yang bisa dimasukkan dan combine dengan sosiologi sastra yang intinya untuk mengupas permasalahan sosial yang ada di dalam karya sastra, yang pusatnya bisa ke pengarang, bisa ke pembaca, atau bisa juga ke karyanya, atau di lingkupnya yang terakhir ini yang jarang dibahas ini tentang penerbit, sosiologi penerbit, jadi semacam itu. Nah, pada mata kuliah ini nanti kita akan selesaikan di dalam 14 kali perkuliahan, 7 kali daring, 7 kali luring, jadi semacam itu. Di video-video ini nanti hanya sifatnya sebagai pengantar, jadi teman-teman nanti akan lebih banyak belajar sendiri, jadi tidak hanya dari saya, karena ketika dengan dosen itu waktunya sangat kecil ya. Jadi dosen sifatnya ini ada sebagai pemantik, pembuka jalan, selanjutnya teman-teman ini bisa masuk ke ruang-ruang itu, ke ruang-ruang kosong itu, ke jalan-jalan itu untuk mencari pengetahuan yang maha luas. Jadi semacam ini nanti kita akan berdiskusi, kita akan mempelajarinya, kita akan menerapkannya. Jadi semacam itu. Untuk penugasannya ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penugasan harian atau penugasan yang sifatnya bisa dilakukan dalam 14 kali tatap muka itu. Kemudian UTS ini poinnya 35% dan 55%-nya ini nanti lebih ke UAS. Jadi UAS ini kalau Anda tidak mengikuti pasti tidak lulus. UTS juga semacam itu karena poinnya besar. Jadi kalau melewati 2 itu UTS dan UAS, maka resikonya Anda tidak akan lulus dan harus memprogram lagi di semester depan. Nah, syarat untuk UTS dan UAS ini harus aktif. Jadi minimal keaktifan 80%. Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal, hanya boleh 3 kali tidak masuk, jadi semacam itu. Untuk buku-bukunya nanti teman-teman bisa menggunakan buku Farouk ya, sosiologi sastra, Sapardi Djoko Damono, dan juga ada buku-buku Babon ya, sosiologi tapi berbahasa Inggris. Tapi teman-teman nanti bisa mencari buku di e-perpusnas, di situ cari sosiologi sastra, download, bikin baca. Ya, intinya adalah membaca. Bisa juga mendownload jurnal, masuk Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi semacam itu, melihat jurnal-jurnal yang terupdate hasil penelitian para akademisi, baik dari mahasiswa, dosen maupun peneliti kesusastraan. Jadi semacam itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di kontrak kuliah ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.